Oke. Monggo siapa yang mau mempresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai sebuah studi kasus tentang masyarakat adat Kinipan dengan prinsip dasar konstitusi pada negara demokratis ini. Slide selanjutnya. Pertama, Indonesia sebagai negara hukum. Secara jelas telah ditegaskan dalam konstitusi negara tentang berkewajiban memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, pasal kedua ini, perlindungan terhadap HAM dalam konstitusi salah satunya tergambar dari jaminan yang ada di dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Nah, prinsip ini sama juga ditemukan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Next. Selanjutnya untuk persoalan di Kinipan akan dibawakan oleh Mbak Aulia Dina. Iya, persoalan PT Sawit Mandiri Lestari atau PT SML telah mengancam kehidupan masyarakat adat Laman Kinipan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. PT SML yang melakukan land clearing yang masuk ke wilayah Desa Kinipan mendapat penolakan keras dari warga setempat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Askia. Aksi penolakan masyarakat Kinipan berujung pada penangkapan oleh pembukaan lahan hutan atau land clearing seluas 1.242 hektar untuk perkebunan kelapa sawit milik pihak kepolisian daerah atau Polda Kalimantan Tengah. Wuhing yang menjadi bagian dari yang ditangkap dalam aksi tersebut mengatakan alasan penangkapan status orang-orang Mbak Ita nggak pakai headset ya? pakai headset, Pak. Suaranya double. Monggo. Monggo Mbak Ita bisa dilanjut. Alasan status orang-orang yang tertangkap hingga saat ini belum jelas sebagai tersangka atau saksi. Ya, masih. Lalu yang lainnya mendengarkan suara Kak? Mbak Ita belum di on kan untuk audio ini atau ini berganti persoalan Kak? Halo, ini terhenti karena sinyal Mbak Ita Kak?
Atau mungkin dari teman dari kelompok satu kelompoknya bisa mengkonfirmasi. Sebentar, Pak. Ya, Pak, dari Mbak Astia sinyalnya susah. Assalamualaikum, Pak. Saya izin meneruskan dari Mbak Ita Astiati tadi. Hal ini sesuai dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 ini, upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya. Mungkin bisa dilanjut, Mas dan Al-Fadli. Monggo, siapakah? Oke, untuk selanjutnya dari kedua pasal yang telah disebutkan Mas Iqbal tadi, ini membuktikan bahwa terjadi sebuah anomali dengan pasal sebelumnya yang mengatakan bahwa setiap orang itu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, di mana negara yang seharusnya melindungi, menjamin, dan mengakui atas hak masyarakat adat justru malah mengesampingkan hal tersebut hanya untuk kepentingan golongan tertentu, yang mana hal tersebut justru akan mengakibatkan kerugian yang diterima oleh masyarakat adat, khususnya masyarakat adat Kinipan. Seperti itu.
Untuk kesimpulannya, melihat relevansi kasus masyarakat adat Kinipan ini dengan prinsip dasar konstitusi pada negara demokratis tentang jaminan hukum yang adil belum dirasakan oleh masyarakat Kinipan. Apalagi ditambah dengan melihat berbagai persoalan dan fenomena kerakyatan yang terjadi di sana yang sangat memprihatinkan. Mungkin ada dari teman-teman yang menanyakan untuk kelompok ini tadi contoh kasus yang ada di Kinipan terkait tentang pola bukaan lahan perkebunan ya atau pertambangan. Halo, dari kelompok ini bisa dikonfirmasi? Lalu mengapa ini kok tersendat-sendat untuk di kelompok ini? Adakah yang ingin menambahkan lagi untuk di kelompok ini? Atau mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman lain yang untuk kelompok ini? Ini mencontohkan ketidakadilan berarti ya dalam syarat atau prinsip dari konstitusi di negara demokrasi itu kan adil, tapi di kelompok ini itu mencontohkan yang diinginkan itu tidak menggunakan prinsip keadilan itu seperti ketidakadilan pada masyarakat lokal. Oh enggak, kita yang menanyakan kasus yang ada di Kinipan ini ada di tahun berapa? Halo, mungkin kelompok ini bisa menanyakan untuk kasus yang ada di Kinipan ada di tahun berapa? Konflik lahan ini terjadi pada akhir Juni 2020, Pak. Oke. Dampak yang paling nyata yang dirasakan oleh pemerintah, oleh masyarakat kalau ini dianggap sebagai bentuk konstitusi yang tidak adil itu dampaknya kayak apa di dalam kasus ini? Sehingga masyarakat yang lokal dianggap tidak adil, tidak ada dalam hal apa? Oke, saya coba menjelaskan, Pak. Bahkan mungkin menurut saya kurang sebenarnya saya kurang memperdalam makalah ini, tapi menurut saya masalah masyarakat Kinipan ini seperti yang kita ketahui belum lama ini masyarakat yang di daerah Purworejo itu tentang eksploitasi hutan, eksploitasi sumber daya alam yang merugikan masyarakat. Seperti itu mungkin teman-teman tahu kasusnya yang istilahnya terjadi bentrok antara aparat dan warga karena warga berusaha mempertahankan sumber dayanya. Mungkin menurut saya seperti itu. Mungkin bisa menambahkan yang lainnya. Terima kasih. Kinipan itu ada di mana, Pak? Kinipan itu ada di mana letaknya? Di Kalimantan, Pak. Kalimantan. Oke. Kenapa kok begitu masyarakat itu apa yang paling dirugikan dari masyarakat sehingga mereka melakukan protes itu? Itu menganggap konstitusi itu nggak adil. Nggak adilnya itu yang bagian mananya gitu. Sehingga teman-teman bisa memberikan oh ini tidak adil. Lahan ini sebenarnya dimiliki oleh siapa kemudian kok bisa seperti itu kan? Berarti kan konstitusi itu berlangsung tidak adil di negara demokrasi kalau seperti itu.
Jelas ya maksudnya. Ketidakadilan itu nampak pada apa? Terutama praktek konstitusi ini atau hukum ini. Pada kasus di Kinipan ini, ketidakadilan itu nampak jelas pada perseteruan ini perkebunan kelapa sawit. Jadi negara itu lebih mementingkan pihak swasta daripada mereka yang memiliki ini lahannya, rakyat Kinipannya, Pak. Oke, gimana bisa menambahkan? Yang bisa menambahkan kasus ini itu hampir sama seperti yang ada di Papua pada akhir tahun lalu, ya kan? Papua yang ramai kemarin teman mengikuti enggak? Yang PT Korindo itu juga, yang itu PT dari Korea, yang juga dia mengembangkan kelapa sawit di lahan adat. Teman-teman ikut itu atau enggak? Berita yang sedang ramai kemarin akhir tahun itu loh, yang lahan yang ada di Papua itu terbakar seluas ibu kota Korea Selatan, 16.000 hektar itu. Pak, teman-teman nggak mengetahui berita itu? Tahu nggak? Di Instagram itu kan ramai banget, itu ada wartawan BBC dan sebagainya. Tahu Pak, tapi Dan itu, ya. Nah, dan itu mereka tahunya itu dari satelit. Dari satelit itu kelihatan kalau ada bukti kalau di sana itu pembakaran hutan. Nah, sistem land clearing ini atau pembersihan tanah untuk perkebunan ini istilahnya di perkebunan land clearing itu kan menghilangkan pohon-pohon yang ada kemudian menggantinya dengan tanaman seperti sawit atau tanaman perkebunan yang mungkin dikembangkan oleh PT yang diajak kerjasama, ya. Land clearing ini kan ada undang-undang yang mengatur, itu kan land clearing hanya boleh dilakukan dengan menggunakan alat-alat berat. Tapi seperti yang ada di Papua itu kan kasusnya itu dia menggunakan api, itu sangat dilarang. Tapi dalam prakteknya untuk menggunakan alat-alat berat untuk land clearing ini itu biayanya cukup mahal. Perusahaan-perusahaan itu tidak mau untuk mengeluarkan biaya yang mahal untuk pembersihan lahan itu, untuk penggantinya dengan sawit, sehingga dia itu membakar itu. Tapi Korindo tidak mengakui terkait tentang pembakaran hutan itu. Dia menurut dia itu hutan itu terbakar karena warga lokal yang mencari tikus tanah, kan tikus tanah itu. Bayangkan apakah mungkin seorang warga itu mencari tikus tanah sehingga membakar lahan seluas 16 hektar, 16.000 hektar sebesar kota Seoul. Nah, ini kasusnya sama seperti yang diangkat oleh kelompok ini tadi, yang baru presentasi ini tadi. Ada satu aturan yang dinamakan tanah konsensi. Kalau teman-teman nanti itu, tanah konsensi itu adalah tanah yang dimiliki oleh pemerintah. Tanah yang dimiliki oleh pemerintah, kemudian itu dikembangkan bersifat kemitraan dengan lembaga atau PT lain. Yang salah satunya itu adalah investor perusahaan. Isinya berarti ini disewakan. Nah, sistem seperti ini itu wajar terjadi di Indonesia. Dan lahan-lahan itu biasanya yang digunakan itu lahan-lahan, ya salah satunya tadi lahan adat, salah satunya seperti itu. Dan itu mungkin ada konflik dari masyarakat. Itu sebagian masyarakat itu kalau tanah adat atau tanah wilayah itu dianggapnya itu masih sangat sakral. Ini di Kalimantan, di Papua, bahkan di Papua itu tanah adat itu sangat sakral sekali. Orang yang masyarakat lokal itu mau apa-apa itu ya itu dibatasi, nggak berani dan sebagainya, karena memahami jika ada sakralitas di hutan adat itu nggak bisa membongkar seenaknya. Tapi ada orang asing yang di situ seakan-akan bergerak bebas untuk merubah tanah adat yang ada di sana. Namanya adat itu berarti kan sesuatu yang ada sakralitas, ada sesuatu yang dimajiskan atau dihormati oleh masyarakat yang ada di sana.
Tapi masyarakat lokal itu tidak merasa di sana itu ada sakralitas itu, sehingga mereka dengan bebasnya itu mengelola kesalahannya. Apakah maaf ya, ada yang seperti menarik namanya dekat dengan masjid. Oh iya, azannya sudah selesai ya. Kita lanjut lagi. Tadi ya, ini sering memang ini contoh yang ada di kelompok ini itu sebenarnya sangat bagus, tapi tadi saya melihat ada kekurangan dalam hal mempresentasikannya. Ya, kenapa kok ini tidak adil? Iya, kok karena ini sebenarnya dimiliki oleh siapa toh? Menurut konstitusi itu kok bisa dikerjakan oleh mereka itu seperti apa? Kemudian timbul konflik itu seperti apa sehingga praktek dari prinsip konstitusi yang adil tadi itu tidak bisa terwujud. Padahal sebenarnya kan kasusnya kan seperti itu. Nah, kalau teman-teman ketahui tadi ada istilah lahan konsesi gitu. Di situ lahan yang dimiliki oleh pemerintah yang itu disewakan
oleh pihak pengembang, biasanya itu adalah yaitu pertambangan atau dia itu perkebunan, itu untuk dikelola. Berarti di situ kalau dia sistem kemitraan, itu ada kedua belah pihak yang mendapatkan keuntungan. Perusahaannya diajak kerjasama, dan di situ pemerintah yang mengajak kerjasama karena yang memiliki lahan seperti itu. Nah, kasus seperti yang di Kalimantan ini itu tidak hanya terjadi di Kalimantan aja, banyak sekali. Sempat ramai juga isu terkait tentang dulu itu yang pertambangan bekas tambang galian tambang yang ada di Kalimantan juga. Teman-teman ngikutin nggak? Yang dibuat film kemudian ramai itu, ngikutin nggak? Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Teman-teman sudah melihat film itu belum? Belum. Seksi killer bukan, Pak? Seksi Killer itu kan, filmnya Seksi Killer itu juga hampir sama seperti kasus ini juga, lahan pemerintah kemudian disewakan ke mitra seperti itu, kemudian dalam pengelolaannya di situ ada istilahnya itu masyarakat lokal yang dirugikan karena tambang-tambang itu tidak ditutup kembali, kemudian ada korban jiwa dan sebagainya. Itu kan menjadi hal yang merugikan bagi masyarakat lokal, padahal ini kan wujud kerjasama yang difasilitasi oleh pemerintah dengan sistem kemitraan. Harusnya ketika itu sudah ada win-win oleh pemerintah dengan perusahaan itu, masyarakat lokalnya itu posisinya harus ada di mana? Harus ada di mana? Ada istilah di lokal kita itu adalah tembok perusahaan itu bukan tembok sebenarnya, tapi adalah sendok. Bagaimana keberadaan suatu institusi di dalam masyarakat itu bisa menghidupi masyarakat yang ada di sekitar. Kalau ada suatu institusi atau perusahaan itu bisa menghidupi masyarakat sekitar, lazimnya atau normalnya di situ nggak akan ada komplain ke perusahaan, karena ada sifat saling menguntungkan. Kan seperti itu kan. Makanya ada istilah tembok perusahaan itu ya bukan tembok botol tapi atau tembok batu bata, tapi adalah bagaimana dia itu bisa memenuhi kebutuhan sendok masyarakat yang ada di sekitar sana. Tapi pada prakteknya tidak seperti itu. CSA atau Corporate Social Responsibility, kalau teman-teman ada istilah CSR itu CSR, Corporate Social Responsibility, tanggung jawab perusahaan pada masyarakat lokal itu tidak dilakukan. Tanggung jawabnya itu seperti apa? Sumbangsi dari perusahaan itu ke masyarakat lokal itu seperti apa toh? Kalau dia sudah PT, itu sudah diatur dalam undang-undang, mereka memiliki kewajiban untuk melakukan tanggung jawabnya itu ke masyarakat, entah dalam meningkatkan ekonomi, keberdayaan, pendidikan, dan sebagainya. Wujudnya mungkin macam-macam. Pertamina itu ya ada beasiswa kayak namanya PT Jarum itu yang ada di Brebes itu ada program-program CSR-nya, beasiswa kepada mahasiswa. Jarum Foundation itu, Yayasan Jarum itu dia wujud CSR perusahaan, sehingga mungkin itu akan langgeng ketika CSR itu dilakukan. Tapi di beberapa kasus seperti yang ada di Kalimantan, Papua dan sebagainya itu, ya itu di masyarakat lokal nggak memperoleh daya tukar yang berimbang, apalagi pada wilayah-wilayah yang sangat mensakralkan hukum adat seperti yang ada di Papua itu. Tanah itu ibaratnya bagi mereka itu adalah ibu. Ketika ada masyarakat di luar, dia itu membuat atau merubah kondisi hutan seperti itu, seakan-akan ibu mereka itu dilukai, sehingga masyarakat lokal di sana merasa sakit hati. Kemudian ada pemberontakan yang ada di Freeport dan sebagainya, itu salah satunya juga itu menurut mereka itu tanah itu adalah ibu. Ya, ada masyarakat luar yang merusaknya, ya dia berani untuk melawan. Itu ya. Ada tambahan, mungkin ada pertanyaan dari kelompok ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin monggo bisa dilanjut untuk yang kelompok kedua. Tadi di sini di filenya itu kelompoknya itu kelompok 5, tapi kok jadinya di dalam PPT tadi kelompok 7, mungkin yang dimaksud yang prinsip ke-7 ya.
Pasti presentasikan tadi. Maka untuk tim yang ke-6 di sini ada Mbak Aisyah Rajwa Sulaiman, ada kan? Halo? Ya, hadir Pak. Hadir? Oke. Mbak Novi Sanainaba? Hadir, Pak. Hadir. Mbak Lavita ada kan? Belum, Mbak Lavita. Oke. Rahmat Randiko? Hadir Pak, hadir Pak. Oke, Mbak Alia? Hadir, Pak. Oke. Monggo siapa yang mau mengawali di sini ngambil kasus ini terkait tentang pembatasan kekuasaan pemerintahan ya? Iya Pak. Oke, Baik, saya mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 membahas tentang pembatasan kekuasaan pemerintah. Ada Rajwa, ada Novi, ada Lavita, ada Rahmat, dan saya sendiri Aulia. Konstitusi negara. Dalam negara demokrasi, konstitusi memiliki kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi. Artinya, konstitusi digunakan sebagai rujukan dalam membuat semua peraturan perundangan dan kebijakan yang ada di bawahnya. Konstitusi juga yang dianut di Indonesia tidak lain adalah Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi sendiri meliputi pembatasan kekuasaan, identitas nasional sesuatu negara, lalu perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip utamanya. Di sini, negara demokrasi, di dalamnya negara dan penguasa ditempatkan dalam kendali rakyat, serta penguasa bertanggung jawab kepada rakyat. Sesuai dengan konsepnya, yaitu pemerintah oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Karena itulah meskipun dipilih oleh rakyat, pemerintahan di negara demokrasi memiliki batas-batasannya tersendiri dalam menjalankan kewenangannya. Dalam hal ini, prinsip konstitusi sebagai pemberi batasan kekuasaan ini berlaku. Di Indonesia, pembatasan ini dapat kita lihat pada pemisahan kewenangan antara lembaga negara, yaitu yang pertama, lembaga perwakilan sebagai bentuk undang-undang dan disebut legislatif. Yang kedua, presiden sebagai pelaksana undang-undang atau eksekutif. Yang ketiga, peradilan yang mengawasi jalannya undang-undang, yaitu yudikatif. Batasan-batasan ini juga berlaku dalam aspek lainnya, semisal persyaratan dalam menduduki jabatan pemerintahan, periode masa jabatan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rajwa. Sebagai contoh, di sini kita dapat melihat pada Undang-Undang pada pasal 7/19 tahun 1946 yang berbunyi bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dari undang-undang ini, masa jabatan berlaku pula pada kepala daerah, seperti contoh dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa masa jabatan kepala daerah hanya dalam 2 periodisasi selama 1 kali masa jabatan. Kemudian, pembatasan ini diharapkan agar membatasi para petahana untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah tata pemerintahan dan memberikan kesempatan kepada warga negara lain untuk berkesempatan sebagai kepala daerah pada periode berikutnya. Contoh dari kasus yang menyalahi aturan ini ialah seperti contohnya pada kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seperti contoh dinasti Hasan Sohib di Banten. Pada sekitar tahun 2010 hingga 2015, hampir semua jabatan berpengaruh di Banten diduduki oleh pesohor ternama dari keluarga
Hasan Sohib, yang tentu saja hal ini tidak terlepas dari unsur nepotisme. Pada akhirnya dinasti ini terbentuk. Lalu kemudian dinasti politik juga terlihat pada daerah Kutai Kartanegara, yang juga memiliki dinasti politik di dalamnya. Hal ini berujung pula pada 3 kasus korupsi yang menyandang sang bupati. Dari kasus-kasus tersebut terlihat bahwa adanya penyalahgunaan wewenang beberapa oknum yang akhirnya juga menyalahi kesejahteraan rakyatnya. Dari sinilah dapat kita pahami seberapa pentingnya pembatasan kekuasaan tersebut. Terima kasih. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan? Silahkan. Mohon maaf Pak, mic-nya masih ke mute. Iya, terima kasih Mbak Aisyah. Adakah pertanyaan untuk kelompok ini dari teman-teman lainnya? Soalnya teman-teman perhatikan kemarin jadi mau jadi halo, jika Mbak ada pertanyaan. Assalamualaikum Mbak. Karena ini sama-sama, saya masih Mas Waalaikumsalam Maulana Jodi. Di Mas Maulana Jodi itu kemarin juga bicara terkait tentang pembatasan juga. Ya kalau masih ingat ya. Ini bedanya di apanya? Monggo jadi kalau ada pertanyaan. Saya ingin bertanya mengenai pembatasan kekuasaan dalam konstitusi ini. Nah, di dalam kelompok ini kan yang dicontohkan seperti dinasti atau monarki, kekuasaan yang dipegang oleh segelintir kelompok keluarga. Menurut saya jika dinasti ini yang dimaksud dengan pembatasan kekuasaan ini dalam hal pembatasan kekuasaan kebijakan kah atau pembatasan dalam hal pengambilan apa ya Pak, seperti kekuasaannya itu dibatasi, bukan melingkupnya itu loh Pak. Kan orang yang ingin keluarganya kan silahkan saja selama itu tidak menyalahi aturan. Nah, yang saya tanyakan ini kan pembatasannya itu di dalam ranah kekuasaan atau di dalam ranah siapa yang boleh menjabat begitu Pak? Bisa ditanggapi kan? Iya, jadi Pak, izin menanggapi. Jadi di sini yang dimaksud itu dia kan dalam undang-undang itu kan diatur bahwa masa jabatan kepala daerah itu kan hanya 2 periode ya Pak ya. Jadi untuk kasus dinasti politik ini dia apa ya? Jadi orang yang sebelumnya menjabat sebagai kepala daerah, nah dia itu karena dia tidak ingin apa ya? Karena dia ingin melebihi masa periodenya, ingin melebihi masa periode undang-undang, jadi dia selama dia menduduki jabatan kepala daerah, dia tuh mengusahakan untuk keluarganya menaiki kedudukan juga gitu Pak. Jadi untuk memperoleh keuntungan bagi keluarga dia sendiri. Jadi selama dia menduduki masa jabatan ini, dia tuh kayak apa ya Pak? Keluarga dia tuh satu persatu dinaikin gitu loh Pak. Jadi bukan jadi keluarganya itu bukan berdasarkan pemilihan, tapi kayak berdasarkan orang dalam gitu tuh Pak. Jadi berdasarkan penekanan kayak ini pilih ini aja nih, ini kan keluarga gue. Jadi kayak jadi pilih ini aja kayak gitu loh Pak. Jadi menyalahi kekuasaan dia gitu Pak. Yang ujungnya nanti dinasti politik ini tuh pasti ujung-ujungnya kalau nggak ke korupsi pasti ke kolusi kayak gitu Pak. Terima kasih. Moga Mas Maulana jadi mungkin ada yang ditanyakan Mbak Aisyah sudah mencobanya itu membawa ke masalah dinasti kekuasaan terkait dengan pembatasan kekuasaan. Relasinya ke sana, gitu. Atau mungkin relasinya nggak klik atau mungkin ada yang perlu ditanyakan kembali. Gitu. Sebenarnya larinya nggak ke sana loh pembatasan ini loh. Apa kok larinya pada itu? Mungkin ada. Dan apa belum jadi kalau penjelasannya Mbak Aisyah? Saya masih belum paham Pak, yang relasi kekuasaannya dimaksud gimana itu belum masuk Pak.
masuk. Mungkin ada yang sudah menjelaskan dari kelompok atau Mbak Aisyah pengen menambahkan lagi. Halo, bisa menjelaskan kah? Baik, salam, pertanyaannya tadi pembatasan semacam apa yang dikeluarkan oleh negara untuk pemerintahan tadi ya? Fungsi pembatasannya itu seperti apa? Pemerintah kan dibatasi kekuasaannya, itu wujudnya itu seperti apa? Pembatasan itu lingkupnya seperti apa? Ya sesuai dengan Undang-Undang Pasal 7 1900 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk sekali masa jabatan. Ini adalah sebuah aturan yang telah menunjukkan batasan. Yang pertama batasan untuk hanya 2 periode. Kenapa di kelompok kami ini kami mengarahkannya ke korupsi, kolusi, dan nepotisme? Sebenarnya nepotisme ini nggak ada masalah sebenarnya, tapi etis nggak etisnya kajiannya. Masa seorang bupati lingkupannya hanya keluarganya, tidak ada orang lain, seperti kasus yang terjadi di Banten pada sekitar tahun 2010 sampai 2015, hampir semua jabatan berpengaruh di Banten itu diduduki oleh pesohor ternama dari keluarga Chan Sohib ini. Sebenarnya nggak masalah, tapi etis nggak seseorang itu semuanya untuk dia. Sementara masih ada orang lain yang berhak untuk jabatan itu. Dan akhirnya karena nepotisme ini muncullah terjadi sebuah kesalahan dan terjadilah sebuah korupsi. Karena masih di keluarganya, mungkin tanda tangannya gampang, segala macam jadi gampang. Orang nggak tahu sisi dalamnya, maka yang paling sering muncul itu korupsi. Oke, mungkin sekian. Mas Yudi, masukan? Kalau masih kurang? Kalau menurut saya, kalau yang nepotisme ini, kolusi ini, jika dalam konstitusi itu sulit ya Pak untuk melacaknya ya. Kalau etis tidak etis kan tidak ada indikatornya, ini keluarga saya kan secara undang-undang pun boleh siapa saja dinaikkan. Gitu Pak. Secara konstitusi Pak, bukan secara etis, bukan tidak etisnya. Secara konstitusi boleh saja, makanya kita contoh aja ada yang dari Klaten. Ada yang dari Klaten enggak? Di kelas ini. Di Klaten ini juga yang dekat dengan kita itu juga, kalau kita lihat itu juga dinasnya juga. Nah, Pak Narno mantan bupati dulu. Sekarang yang jadi bupati sekarang istrinya. Sebelumnya jadi wakil bupati, sekarang jadi bupati. Dan nanti siapa lagi, ada kedekatan lagi atau tidak? Sebenarnya pembatasan kekuasaan pemerintah itu lahirnya itu kalau ini dikaitkan dengan dinasti, kepresiden dan sebagainya itu oke, clear, tapi nggak terlalu klik banget ya, klik tapi nggak terlalu klik banget. Sebenarnya pada poin prinsip ini itu kita itu kan kenapa kok ada pembatasan pemerintah, kenapa kok ada pembatasan kekuasaan di pemerintah itu jika itu karena apa? Karena itu ada kata demokrasi. Demokrasi itu kan tadi dijelaskan dalam kelompok ini kan pemerintahan yang maksudnya seperti ini loh. Jadi rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat seperti itu. Posisi pemerintah di situ posisinya di bawah atau di atas. Karena kalau sistem demokrasi kan kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat loh.
Sehingga pemerintah itu dibatasi kekuasaannya biar pemerintah tidak melakukan tindakan yang sifatnya absolut, tidak melaksanakan kekuasaan absolut. Yang notabene di situ tidak ciri dari demokrasi, tapi ciri dari pemerintahan apa? Tapi ciri pemerintahan apa? Ya, absolut itu ciri pemerintahan apa? Monarki, Pak. Monarki, ya, bisa monarki, dan bahkan itu sosialis komunis juga mungkin bisa, seperti ada di Korea Utara itu, bisa seperti itu juga. Kalau kita bicara tentang demokrasi, yaitu tadi, demokrasi itu yang paling tinggi itu adalah rakyat, sehingga pemerintah di situ kekuasaannya dibatasi geraknya. Kalaupun dari kelompok ini mencontohkan tadi dinasti dan sebagainya tadi itu mungkin klaim, tapi yang dimaksud dari kelompok dari prinsip yang kelima ini itu bisa mengaitkan itu tadi, bisa mengaitkan antara kekuasaan yang dibatasi itu dengan bentuk pemerintahan yang demokrasi itu. Demokrasi yang dijunjung tinggi itu apa? Demokrasi itu yang dijunjung tinggi itu apa? Hak individualis atau hak komunal atau kelompok? Demokrasi lah ya, itu yang dijunjung tinggi itu apa? Kepentingan individual atau kepentingan kelompok? Halo? Yang dilindungi, sangat dilindungi itu apa? Kepentingan kelompok atau individu? Halo? Kelompok kayaknya, Pak. Soalnya Oke. Ya, kalau demokrasi itu yang dilindungi itu adalah kepentingan individual. Masing-masing kepentingan individual melalui HAM-nya itu. Coba teman-teman cek aja di negara-negara demokrasi, dia mengunggulkan sistem HAM. Kalau kita mengacu pada HAM itu sifatnya universal. Kalau kemarin kita kan sebelumnya kan kita sudah bicara tentang HAM. HAM itu universal. Mungkin tidak berbatas negara, tapi sifatnya itu dunia. Hak untuk hidup dan sebagainya itu sifatnya dunia. Masing-masing individu memiliki itu. Sehingga pemerintah itu kekuasaannya dibatasi. Pemerintah nggak bisa bicara melanggar pemerintah, bahkan mungkin bisa dipidana. Nah ini dia komandan perang ini kemudian dia melanggar hak asasi manusia yang ada di sini, terbukti gitu. Dia akan diadili. Karena ada apa? Itu tadi hak asasi yang sifatnya universal yang mungkin di situ berlaku di lintas negara dan sifatnya internasional. Makanya negara itu dibatasi kekuasaannya biar apa? Hak asasi manusia itu juga terjamin. Demokrasi, rakyat yang itu posisinya itu paling tinggi, itu terjamin kekuasaannya. Tidak membentuk pemerintahan yang absolut. Yang dinasti tadi itu salah satu contoh bagaimana pemerintahan absolut itu bisa terjadi. Kemungkinan pemerintahan absolut itu bisa terjadi karena ada tadi dinasti yang dibutuhkan tadi itu. Tapi di situ mungkin kurang kliknya itu tidak bisa menjelaskan posisi antara pembatasan kekuasaan dengan demokrasi kita sebagai negara demokrasi, karena ini prinsip konstitusi ini berlaku di negara demokrasi yang mungkin tidak ada di monarki dan mungkin tidak ada di sosialis, kan seperti itu. Itu ya. Kliknya apa? Yang itu tadi. Kenapa kok ada pembatasan kekuasaan? Biar tidak ada kekuasaan absolut. Yang di situ merugikan individu-individu atau manusia-manusia atau warga-warga negara yang ada di negara demokrasi itu. Karena apa? Asas demokrasi itu yang paling tinggi itu adalah rakyat, bukan pemerintah. Akan menjadi aneh
jika pemerintah itu sifatnya dominan, melebihi sifat dari atau keinginan dari rakyatnya. Kita pernah mengalami sejarah yang sangat luar biasa bagaimana presiden itu dilengsarkan. Siapa yang melengsarkan mereka? Ya rakyat tahun 98. Mahasiswa, aktivis-aktivis seperti ini. Kenapa? Karena demokrasi. Yang terjadi di Myanmar bisa seperti itu sampai sekarang ini. Itu gimana? Karena posisinya itu ya, pembatasan kekuasaan ini lebih kepada biar pemerintah tidak menjalankan kekuasaannya secara absolut. Di dalam negara demokrasi yang paling diunggulkan itu adalah itu tadi, rakyat tadi itu. HAM itu tadi, asasi manusia tadi yang paling diunggulkan. Sehingga pemerintah dibatasi. Tuh sampai di sini jelaskan, tidak ada pertanyaan. Berbeda dengan yang di kelompok yang kemarin, kalau nggak salah kelompoknya Mas Jody ya. Itu pembatasan kekuasaan itu maksudnya itu di dalam suatu negara kekuasaan itu tidak dimiliki oleh salah satu kubu saja, tapi di situ dibagi menjadi 3 kubu. Kekuasaan itu ada 3 kubu, legislatif, yudikatif, sama eksekutif. Itu. Tapi di masing-masing itu ada kekuasaan itu yang berjalan sesuai dengan tugas dia, pengawasan, melaksanakan, membuat, kan seperti itu. Itu dibagi. Dan itu saling mempengaruhi, saling bersinergi. Tapi kalau yang contoh ini itu, karena posisinya kalau kita lihat di kemarin prinsip itu kan posisi yang dijelaskan di kelompok ini itu posisinya lebih di atas daripada yudikatif sama legislatif tadi. Posisinya di atas, berarti di sini pemerintahan secara umum, pembatasan pemerintahan secara umum. Tapi kalau kemarin itu pembatasan pemerintahan dari lingkup eksekutif, yudikatif sama legislatif. Bedanya di situ. Itu ya. Monggo untuk selanjutnya langsung dilanjut aja ini. Lanjut aja kelompoknya Mbak Umi Lailatul Munawar. Hadir? Hadir, Pak. Ya. Mas Farudin hadir? Ya, hadir Pak. Mbak Hana Fitri? Hadir, Pak. Ada Mas Puspo Binago Bintang Samudro? Hadir, Pak. Iya. Mas Ahmad Bagas? Hadir Pak. Iya. Monggo siapa yang mau memulai? Di sini mengambil contoh desa di masa pandemi dan resesi, sorotan dan harapan di 2021. Menempatkan rakyat sebagai sumber daya kedaulatan. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 beranggotakan 1 Mbak Umi Lailatul Munawwaroh, 2 Fakhruddin Hanif, 3 Hana Fikriatus Sholihah, 4 Puspo Grinaldo Bintang Samudra, dan 5 Ahmad Bagas Kurniawan. Kelompok kami mendapatkan materi yang bertemakan menempatkan warga negara sebagai sumber utama dari kedaulatan. Kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar. Tulisan ini berangkat dari pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen menyatakan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini menunjukkan bahwa bagi bangsa Indonesia, dalam negara rakyatlah yang berkuasa atau rakyatlah yang memegang kedaulatan. Selanjutnya diteruskan oleh Umi Lailatul.
Dengan demikian, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyatlah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini berarti bahwa rakyatlah yang menjadi sumber kekuasaan dalam negara. Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah ideologi dan pandangan hidup bangsa. Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem demokrasi yang diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa. Oleh sebab itu, sistem tersebut disebut demokrasi Pancasila. Dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia tidak akan terpisahkan dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan paham yang dianut bangsa Indonesia. Adapun konsep pemahaman demokrasi tersebut jelas berasal dari falsafah hidup negara Indonesia, yakni Pancasila. Hal itu dikarenakan Pancasila merupakan representasi yang mewakili kepribadian bangsa Indonesia dari dulu hingga sekarang. Paham tentang demokrasi Pancasila tersebut sangat penting untuk dipelajari karena demokrasi Pancasila juga penting untuk bangsa Indonesia, yaitu untuk mengawal pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, yaitu hak asasi manusia setiap warga negara dilindungi. Semua pengambilan keputusan harus didasarkan pada musyawarah, pemilihan umum yang kompetitif dan adil. Apa yang menjadi cita-cita nasional dan tujuan negara Indonesia harus didukung dan dilaksanakan. Hadirnya partai politik dan atau organisasi sosial politik adalah untuk menampung berbagai aspirasi rakyat. Rakyat adalah yang menentukan kedaulatan negara ini dan kedaulatan negara harus terlaksana sesuai dengan UUD 1945 yang tertuang pada pasal 1 ayat 2. Pelaksanaan kedaulatan rakyat sifatnya bebas dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan sistem pemerintahan Indonesia, maka negara harus menjalankannya sesuai aturan hukum yang tertuang dalam UUD 1945. Bukan hanya dilaksanakan sesuai dengan kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan paling tinggi semuanya ada di tangan rakyat dan tidak boleh ada yang mengganggunya sekalipun itu pemerintahan tertinggi negara ini. Negara menggunakan sistem konstitusi dalam menjalankan pemerintahannya dan tidak boleh ada absolutisme. Absolutisme adalah prinsip atau pelaksanaan kekuasaan penuh dan tidak terbatas dalam pemerintahan. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Sistem pemerintah yang dilaksanakan sesuai UUD 1945 sebagai konstitusi negara ini. Terdapat pemilihan umum secara konsisten dan berkesinambungan. Semua warga negara mempunyai hak asasi manusia yang dihormati secara hukum. Adanya perlindungan untuk hak orang-orang yang masuk golongan minoritas. Semua pemecahan masalah atau pengambilan keputusan perlu didasarkan dengan musyawarah yang mufakat. Solusi atau gagasan pemecahan masalah tidak berasal dari sumber suara terbanyak, namun gagasan yang dirasa paling baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Hana Fikriatus. Asas demokrasi Pancasila. Untuk memenuhi tujuan penting ini, demokrasi Pancasila menerapkan asas. Yang pertama, asas kerakyatan. Asas kerakyatan merupakan asas kesadaran untuk cinta kepada rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan, baik nasib maupun cita-cita. Pada asas kerakyatan, intinya adalah demokrasi Pancasila ini memiliki dasar rasa cinta, dan padu dengan rakyat supaya tercipta cita-cita yang satu. Asas musyawarah. Asas musyawarah ialah asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan. Hal tersebut untuk menyatukan pendapat serta mencapai kesepakatan bersama atas kasih sayang, pengorbanan serta kebahagiaan bersama. Asas perjaminan hak asasi manusia. Demokrasi Pancasila sangat menjunjung tinggi HAM. Setiap warga negara dijamin semua HAM-nya dan tidak dibeda-bedakan atas status sosialnya. Selanjutnya, tujuan demokrasi Pancasila. Agar pemerintah bisa tahu bagaimana proses pengambilan keputusan ketika menyelesaikan permasalahan dengan konsep demokrasi. Yang kedua, semua tatanan pemerintahan di Indonesia berjalan sesuai falsafah negara ini. Yang ketiga, menjamin
pemerintah Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya kepada tugasnya kepada rakyat. Yang keempat, sistem konstitusional di negara ini bisa dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang kelima, membuat semua masyarakat negara Indonesia turut berpartisipasi dalam kehidupan negara dan mau melaksanakan pemilu dengan menggunakan hak pilihnya. Ini contoh kasusnya yaitu demokrasi Indonesia di masa pandemi dan resesi, sorotan dan harapan di 2021, Rabu 30 Desember 2020, pukul setengah 12 malam, waktu Indonesia Barat. Ini di Tribun News bisa dicek. Nah, selanjutnya, studi kasus menempatkan rakyat sebagai sumber dari kedaulatan. Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra mengatakan, meskipun saat ini belum mengarah ke otoritarian, demokrasi di Indonesia menuju apa yang disebut Profesor Politik dari Universitas Warwick, Inggris, Colin Crook, sebagai masyarakat post-demokrasi. Masyarakat yang memiliki dan menggunakan seluruh institusi demokrasi, tetapi demokrasi hanya berkembang di permukaan sebagai formalitas saja. Selanjutnya, studi kasus menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan. Selanjutnya, untuk menghindari pemerintah harus lebih terbuka dalam menerima kritikan serta saran dari berbagai pihak. Transparansi, kredibilitas, dan kebebasan arus informasi, partisipasi, dan kolaborasi kelompok masyarakat sipil secara sukarela merupakan beberapa unsur penting dalam menangani pandemi yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Koalisi masyarakat sipil pun harus melakukan konsolidasi yang lebih optimal, sambil terus mengharapkan parlemen benar-benar menjalankan check and balance, bukan berhenti sebagai pendukung pemerintah saja. Terkait pelaksanaan Pilkada 2020, Komisioner KPU RI Firian Aziz mengungkapkan kelegaannya karena partisipasi masyarakat meningkat, meskipun di era pandemi. Dapat digarisbawahi, hanya Indonesia yang bisa menyelenggarakan pemilu dengan partisipan terbanyak saat pandemi, yaitu 75%. Ini pertanda positif di satu sisi untuk demokrasi Indonesia. Selanjutnya bisa diteruskan Mas Hanif. Baik, masih dalam diskusi yang sama, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Ilpol Universitas Indonesia, beberapa ancaman terhadap demokrasi Indonesia di tahun 2021 ini. Yang pertama yaitu ancaman demokrasi berupa kebebasan sipil dan politik, baik offline maupun online. Maksudnya itu ruang partisipasi publik yang semakin terbatas karena pandemi ini, dan konsolidasi aparat keamanan dalam ruang publik semakin meluas. Dan yang kedua, ancaman politik elektoral. Itu berupa kekuatan oligarki dan dinasti politik yang juga semakin terkonsolidasi secara regulasi maupun kompetisi, serta dilemahkannya peluang calon perseorangan atau independen. Dan yang ketiga, keterbatasan dalam pengawasan terhadap pemerintah, seperti yang sudah terjadi pada sebelum-sebelumnya, itu kasus korupsi bantuan sosial oleh Menteri Sosial sebelumnya, itu Pak Juliari Batubara. Selanjutnya, sedangkan pegiat HAM dan demokrasi dari Kurawal Foundation, yaitu Doni Ardianto, menegaskan salah satu penanda regresi demokrasi di Indonesia, di samping pemusatan kekuasaan dan pemberangusan oposisi, adalah politisasi penegak hukum. Jadi menurutnya, polisi menjadi alat bagi kekuasaan untuk menekan kritik dan lawan politik dengan menggunakan perangkat hukum. Itu seperti contohnya Undang-Undang ITE ini yang sudah menjerat beberapa rakyat atau kawan-kawan kita yang melakukan kritik kepada pemerintah. Lalu Robert selaku pegiat demokrasi yang juga dosen Universitas Negeri Jakarta, menegaskan kalau demokrasi baru tumbuh apabila ada partisipasi dari warga negara. Memperkuat dan menyebarkan partai politik merupakan bagian penting dalam demokrasi. Dalam 2 tahun terakhir, civil society sudah mulai siuman sejak adanya polarisasi akibat pemilihan presiden pada tahun 2014. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semua jika ada pertanyaan sangat lengkap sekali dari kelompok ini secara konsep ataupun contoh, ada referensinya juga. Mungkin jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan kembali, tentunya penjelasan saya dari kelompok yang sebelum ini tadi itu sudah lengkap dijelaskan juga di kelompok yang ini secara terkenal kedaulatan rakyat. Semoga tidak ada pertanyaan. Adakah? Tidak ada. Saya secara konten sudah sangat lengkap sekali dan mungkin sudah sangat jelas juga di PPT. Nanti kalau ada yang bingung terkait tentang apa yang sudah dijelaskan itu, saya rasa bisa dipelajari sendiri di PPT yang akan saya share linknya ya. Maka untuk kelompok terakhir ada kelompoknya kita Kristiana, ada ya? Ada yang bisa juga Mbak Gita Kristiana? Ada? Hadir, Pak. Oke, ada Mbak Eni? Ada, Pak. Mas Ahmad Nur? Ada, Pak. Oke, Mbak Asma? Ada, Pak. Ada. Oke, di sini terkait jaminan penghargaan terhadap hak individu, tetapi etnisitas bersama tidak hilang. Semoga. Ya, benar. Apakah sudah muncul? Oke, sudah Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai prinsip 3, yaitu jaminan mengenai penghargaan terhadap individu, tetapi sama tidak hilang. Beranggotakan Gita Kristiana, Eni Kurniawati, Ahmad Rudiansyah, dan saya Nawabati. Pengertian dari ini yang dimaksud dengan jaminan penghargaan terhadap individu, Pauline Lohman dalam unsur konstitusi adalah sebagai konstitusi berfungsi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia, berarti menjamin perlindungan dan jaminan hak atas hak manusia dan warga negara sekaligus penentuan batas-batasan bagi warga negaranya maupun alat-alat pemerintahannya. Disampaikan oleh Mbak Diti. Contoh kasus adalah pada beberapa waktu lalu terjadi penembakan terhadap pekerja. Suaranya kecil sekali. Ada belum, Mbak? Sudah. Pada beberapa waktu lalu terjadi penembakan terhadap pekerja proyek pembangunan jembatan Kali Awak dan jembatan Kali Yigi di distrik Yigi, Kabupaten Duga, Papua. Penembakan ini terjadi pada Senin 3 Desember 2018 pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur sampai 9 malam waktu Indonesia Timur. Dari data kepolisian setempat, total 28 orang pekerja Istaka Karya dilaporkan mendapatkan kekerasan oleh KKB. Sebanyak 19 diantaranya meninggal dunia, 17 korban sudah ditemukan, 7 orang selamat, 5 jenazah belum ditemukan, dan terdapat 2 korban anggota TNI, yang satu meninggal dunia dan yang satu terkena luka tembak. Dalam kasus tersebut, ada sebagian pekerja proyek yang menjadi
korban namun tidak mendapatkan jaminan BPJS karena belum didaftarkan oleh perusahaan penanggung jawab yaitu PT Istaka Karya. Padahal di Indonesia sendiri sudah diatur regulasi mengenai kewajiban pendaftaran jaminan sosial bagi seluruh pekerja. PT Istaka Karya berdalih bahwa pendaftaran tersebut bukan kewajiban manajemen perusahaan, melainkan administrasi yang berada di lokasi proyek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Nurdiansyah. Poin penjelasan. Pada kasus penembakan yang terjadi di proyek PT Istaka Karya, termasuk kejadian yang melanggar prinsip jaminan penghargaan terhadap hak individu, karena para pekerja seharusnya didaftarkan pada program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, JKK dan JKM. Hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang JKK dan JKM, yaitu dalam bab 6 pasal 53 sampai 56. Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 166 yang menyebutkan hubungan kerja berakhir karena pekerja atau buruh meninggal dunia. Diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak. 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Perusahaan wajib mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Jaminan penghargaan terhadap hak individu di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan pemerintah, tetapi di dalam pelaksanaannya kepatuhan terhadap peraturan tersebut masih rendah. Dalam kasus ini, selaku perusahaan tidak mendaftarkan seluruh pekerjanya, yang seharusnya hal tersebut tidak terjadi karena pekerjaan ini merupakan proyek pemerintah. Jadi, dalam kasus ini dapat disimpulkan, yang pertama, masih rendahnya kepatuhan perusahaan dalam penyelenggaraan BPJS, padahal hal tersebut menjamin hak individu yang dalam hal ini adalah keselamatan pekerja. Yang selanjutnya, masih rendahnya kesadaran para pekerja akan haknya dalam jaminan keselamatan kerja. Dan yang terakhir, dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa kurang optimalnya pengawasan dari pihak BPJS, Ketenagakerjaan, dan pemerintah yang terkait. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo jika ada yang ditanyakan untuk kelompok ini, kasus terkait tentang, monggo jika ada yang ditanyakan. Ada tidak? Memang hadirnya jaminan kesehatan, jaminan kematian itu menjadi hal yang harus atau menjadi kewajiban yang diberikan pemberi kerja di sini itu perusahaan kepada yang diberikan pekerjaan, itu menjadi suatu kewajiban. Bahkan dicabut ketika mendapatkan suatu perusahaan itu tidak memberikan jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja itu ke pekerjanya, itu bahkan bisa dicabut. Dalam kasus BPJS, kita mengenal teman-teman kan ada yang dinamakan BPJS tenaga kerja dan ada BPJS yang sifatnya mandiri. Mengenal itu atau tidak? Mengenal itu tidak? Mengenal. Oke. Di dalam pemerintah sebenarnya sudah memberikan kemudahan, umpamanya terkait tentang iuran gitu aja. Ya. Iuran antara BPJS perusahaan sama BPJS mandiri itu besarannya itu sama atau beda? Sama atau beda? Atau kemudian bayar secara mandiri dengan membayar di perusahaan itu sama atau beda?
Halo? Sama atau beda? Sepertinya beda, Pak. Besar yang mana? Besar yang mana? Besar yang mandiri. Besar yang mandiri, ya, besar yang mandiri. Itu sebagai alasan juga pemerintah untuk tidak membebani di perusahaan juga bagi investor-investor yang masuk ke Indonesia. Pembangunan tetap berlangsung karena investor itu tidak diberikan tanggungan yang cukup besar untuk menjamin secara keseluruhan. Gitu. Karena kalau kita ketahui itu kan BPJS-nya itu dengan mandiri itu lebih murah. Dan BPJS di perusahaan itu yang menanggung itu tidak full perusahaan sebenarnya. Buat teman-teman lihat itu di aturan itu kalau nggak salah BPJS itu di perusahaan itu 4% yang menanggung perusahaan, sedangkan 1% itu yang menanggung orang yang bersangkutan. Dari situ kan berarti kan ada share sebenarnya antara perusahaan dengan orang yang bersangkutan yang dijamin dalam BPJS itu. Ya. Jadi sebenarnya ya ringan, tapi ya itu tadi namanya perusahaan itu kadang kalau 1-2 orang itu nggak masalah, tapi namanya perusahaan kan sudah kelasnya itu sudah mengurusi ribuan pekerja dalam iuran yang 80 ribu ataupun 60 ribu setiap bulan, itu kali aja sejumlah berapa karyawan yang mereka miliki. Tentu di situ sebagai satu perusahaan ada yang kenakalan-kenakalan yang mungkin tidak membayarkan BPJS-nya, tidak mengurus BPJS-nya dan sebagainya. Itu untuk apa? Mengurangi biaya keluar dari perusahaan itu. Ya sebenarnya itu sudah menjadi kewajiban yang harus dimiliki oleh seseorang. Di suatu PT itu dia sudah dijamin BPJS-nya harus ada. Bahkan ketika di audit itu, itu harus PT memunculkan bahwa tenaga kerjanya itu sejumlah sekian, atau BPJS-nya sekian, setorannya seperti apa, aktif semua atau tidak, ada tunggakan atau tidak. Karena ada kerjasama antara badan usaha dengan BPJS itu sendiri. Mungkin ada privilege yang berbeda atau hak yang berbeda, kewajiban yang berbeda dibandingkan kita yang mandiri. Ada kemudahan juga. Karena berpikirnya itu tadi, jaminan kesehatan bisa berjalan, si perusahaan tetap bisa berproduksi. Karena suatu pembangunan itu saling itu tadi kolaborasi antara pemerintah dan investor tadi, sehingga ada daya tawar juga. Bila ditanyakan untuk kelompok ini tidak ada. Jika tidak ada, mungkin pertemuan akan kita cukupkan untuk pada siang hari ini. Terkait tentang UTS, nanti saya akan mengirimkan via grup WA. Nah, UTS di situ sudah ada keterangannya. Teman-teman menyelesaikannya itu paling akhir itu Kamis jam 16.00, Kamis minggu ini. Gitu. Ada waktu lah 2 hari lebih itu untuk menyelesaikan itu, dan di situ ada link untuk pengumpulannya. Ya, nanti akan saya kirimkan di WA group. Nah, nanti juga saya akan kirimkan presensi pada hari ini. Juga rekap presensi kehadiran minggu lalu di WA group. Mohon diperhatikan dan dicermati ya. Mungkin ada pertanyaan terkait tentang UTS? Ada pertanyaan kan? Loh, nanti kalau ada tanya mungkin bisa via Mbak Dani atau mungkin Mas dan Mbak di sini bisa langsung jawab saya. Kalau pertanyaannya banyak dan sebagainya mungkin hampir sama, di grup itu mungkin bisa ditanyakan ya Mbak Dani. Mungkin itu, jika tidak ada, saya cukupkan untuk pertemuan pada siang hari ini. Monggo bisa dibuka di WA grupnya, akan segera saya kirimkan rekap pertemuan minggu lalu, kemudian link pertemuan minggu ini, dan soal UTS. Ya. Saya harap teman-teman bisa mengerjakan secara maksimal, tapi tetap enjoy gitu ya. Penilaian tidak hanya dalam UTS ini aja, tetapi keaktifan teman-teman kita diskusi, keaktifan di kelas itu juga menjadi perkembangan juga. Dikerjakan sendiri semaksimal mungkin. Monggo jika ada pertanyaan, tidak ada? Jika tidak ada, saya cukupkan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, sama. Live dulu ya.